Bab 7. Ciri-ciri umum dan klasifikasi plantae. Anggota kelompok: Vicky Ilham Ramadan, Muhammad Ripai, Nurmala Sari, Moza Amelia. Ciri-ciri umum dan klasifikasi plantae: melakukan fotosintesis, adanya selulosa, klorofil, multiseluler, memiliki akar, batang, dan daun, reproduksi seksual dan aseksual, respon terhadap rangsangan. Kingdom Plantae terbagi menjadi 3 divisi, yaitu Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Bryophyta atau lumut berciri-ciri: bersifat autotrof, gametofit lebih dominan daripada sporofit, hidup di tempat basah atau lembab, dan terlindung dari cahaya matahari, berwarna hijau karena memiliki klorofil, memiliki lapisan pelindung, katikula, dan gametalium. Tumbuhan lumut menyerap air secara ambibis. Klasifikasi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Lumut daun. Lumut daun adalah jenis tumbuhan yang sering dijumpai di daerah yang lembab. Pada umumnya, satu individu lumut daun menghasilkan jenis gamet yang berbeda, sehingga dapat dibedakan mana individu jantan, mana individu betina. Berikut ini beberapa ciri-ciri lumut daun. Lumut hati. Lumut hati atau Hepaticopsida mempunyai bentuk tubuh seperti lembaran banyak lekukan dan menyerupai bentuk hati. Oleh karena bentuknya ini, lumut hati pernah dianggap bisa membantu menangani penyakit hati. Lumut hati memiliki tubuh dengan struktur akar, batang, dan daun, sehingga sering dianggap sebagai kelompok peralihan dari tumbuhan Talophyta dan Cormophyta. Habitat lumut hati ialah pada tanah mineral yang lembab, di lereng gunung ataupun di bukit. Lumut ini juga dapat tumbuh pada dasar hutan yang lebat. Berikut ini ciri-ciri lumut hati gramen. Lumut tanduk. Lumut tanduk atau Anthocerupsida mempunyai bentuk sporofit yang panjang dan runcing yang dapat tumbuh setinggi 5 cm. Sporofit lumut tanduk hanya terdiri dari spongarium dan tidak memiliki seta. Spora matang akan dilepaskan oleh spongarium yang pecah atau terbuka, dimulai dari ujung tanduk. Gametofit yang umumnya memiliki diameter 1-2 cm tumbuh secara mendatar dan kadang ditempeli oleh sporofit majemuk. Ini dia ciri-ciri lumut tanduk. Tur tumbuhan lumut. Skema metagenesis lumut. Siklus reproduksi lumut. Selanjutnya, Pteridophyta atau tumbuhan paku. Ciri-ciri: akar, batang, dan daun memiliki bekas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. Mengalami metagenesis, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak menghasilkan biji, tidak berbunga. Di bawah ini, klasifikasi tumbuhan. Dalam taksonomi tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu kelas Phyllophytenae, kelas Lycopodinae, kelas Equisetae, dan kelas Williginae. Phyllophytenae atau paku purba merupakan tumbuhan paku paling sederhana. Tumbuhan ini tidak memiliki daun sejati dan akar, sehingga hanya mempunyai tunas-tunas rhizoid yang menggantikan fungsi akar. Bagian batang yang ditumbuhi daun-daun kecil berbentuk sisik dan tidak bertulang daun. Batang paku purba mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis. Cabang batang mengandung mikrolofil dan kumpulan spongarium yang terdapat sepanjang batang. Contoh paku purba adalah Lotum nudum dan Rhynia. Lycopodinae. Batang dan akar Lycopodinae berbatang garpu. Ukuran daunnya kecil, berbentuk sisik, dan tersebar pada batang. Tidak bertangkai serta selalu bertulang satu. Beberapa tumbuhan ini memiliki lidah daun yang disebut ligula. Spongarium yang membentuk strobilus di ujung batang dan cabang. Contohnya Lycopodium, Kernum, dan Selaginegala caudata. Phyllophytenae. Phyllophytenae merupakan tumbuhan paku paling sederhana. Tumbuhan ini tidak memiliki daun sejati dan akar, sehingga hanya mempunyai tunas-tunas rhizoid yang menggantikan fungsi akar. Bagian batangnya ditumbuhi daun-daun kecil berbentuk sisik dan tidak bertulang daun. Batang paku purba mengandung klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis.
cabang batang mengandung mikrolofil dan kumpulan spongarium yang terdapat sepanjang batang. Contoh paku purba adalah latum, nudum, dan ria. Equisetaceae. Kelompok tumbuhan paku ini merupakan terna yang tumbuh subur di tempat lembab, memiliki batang berongga dan pada umumnya memiliki cabang yang berkarang pada buku-buku daun. Pada batang berkarang ditumbuhi daun-daun kecil berbentuk sisik. Letak spongariumnya berada di sisi bawah sporoid yang tersusun dalam strobilus. Contoh Equisetaceae. Filicinae. Tumbuhan paku sejati memiliki daun sempurna dan berukuran lebih besar dari tumbuhan paku lainnya. Tumbuhan paku sejati muda akan menggulung daunnya, dan ketika dewasa daun batang akan membentuk sayap. Tumbuhan paku sejati dewasa spongarium terdapat pada sporofil yang tersusun dalam sorus. Letak sorus bisa beragam, ada di permukaan daun, di ujung, dan di tepi daun. Tumbuhan paku sejati hidup di tempat teduh dan lembab seperti menempel pada tumbuhan lain, di perairan, dan tumbuh di tempat tanah. Contohnya, Adiantum verliensis, Adiantum cuneatum, Platycerum bipurcatum. Struktur tumbuhan paku. Siklus reproduksi tanaman paku. Berikutnya, spermatophyta, tumbuhan berbiji. Ciri-ciri: telah memiliki akar batang dan daun sejati. Alat perkembangan telat antara jantan dan betina yang berupa bunga atau strobilus. Generasi sporofitnya berupa tumbuhan dan generasi gametofitnya berupa bunga. Cara hidup photautotrof. Habitatnya kebanyakan berada di darat, tapi ada juga yang di air. Mempunyai pembuluh floem dan xilem. Reproduksi memulai penyerbukan, polinasi, dan pembuahan fertilasi. Klasifikasi tumbuhan berbiji atau spermatophyta. Spermatophyta terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Perbedaannya adalah yang terakhir mengembangkan bunga berwarna-warni, sedangkan yang terakhir tidak. Gymnospermae adalah tumbuhan kayu yang menghasilkan struktur lain yang juga sering disebut bunga, tapi mereka tidak seperti yang Anda kenal karena mereka dapat dikumpulkan dalam kerucut yang jantan atau betina. Benih diproduksi secara individual di dalam skala kerucut di ujung batang atau di daun. Gymnospermae. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, gymnos yang artinya adalah telanjang atau terbuka, dan juga spermae artinya biji. Disebut biji terbuka karena bakal bijinya terbuka dan tidak terlindungi oleh daun-daun buah. Gymnospermae memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Umumnya merupakan pohon besar dengan bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. 2. Tidak memiliki bunga sesungguhnya. 3. Pada bagian batangnya terdapat kambium sehingga dapat membesar. 4. Umumnya mempunyai akar tunggal serta memiliki berkas pengangkut berupa floem serta xilem. 5. Bentuk daun berupa jarum atau sisik seperti pada pohon pinus dan cemara. Ada juga yang berdaun lebar seperti pada daun melinjo. Skema metagenesis tumbuhan Gymnospermae. Angiospermae. Angiospermae berasal dari bahasa Yunani, angios yang artinya tertutup, serta spermae yang berarti biji. Jadi Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Hampir seluruh tumbuhan Angiospermae memiliki bunga. Di antara seluruh tumbuhan tinggi lainnya, kelompok atau golongan tumbuhan Angiospermae inilah yang mempunyai macam jenis paling banyak, yakni kurang lebih itu terdapat sekitar 300.000 spesies. Tumbuhan dari kelompok ini juga sangat penting, baik bagi manusia atau juga hewan, karena merupakan sumber makanan keduanya. Ciri-ciri yang paling umum dimiliki oleh tumbuhan Angiospermae di antaranya: 1. Bakal biji yang terlindung oleh adanya daun buah sehingga disebut dengan biji tertutup. 2. Tumbuhan Angiospermae ini umumnya berupa pohon besar, tumbuhan rambat ataupun panjat perdu serta tumbuhan tidak berkayu. 3. Daunnya relatif lebih lebar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. 4. Mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggal. 5. Mempunyai batang lunak dan keras berkayu. 6. Mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Skema metagenesis Angiospermae. Siklus reproduksi. Berikut beberapa ciri-ciri tumbuhan monokotil. Selanjutnya, beberapa ciri-ciri tumbuhan dikotil. Kesimpulan, kingdom plantae adalah organisme eukaryotik multiselular yang memiliki klorofil dan dinding sel. Terdapat sekitar 400.000 spesies dalam kingdom plantae. Pada rantai makanan kingdom ini berperan sebagai produsen. Kingdom plantae sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, mulai dari tumbuhan paku yang bermanfaat sebagai pupuk hijau pada tanaman padi,
dapat dijadikan sebagai bahan sayur-sayuran, dapat dijadikan sebagai tanaman hias, dan diproses sebagai obat. Terima kasih, semoga bermanfaat.